Lagi di Kini Bergosip. Sip, udah. Hari ini bersama saya Wahyu pakai O. Yuk. Bersama saya Praba dan kita di sini kedatangan tamu spesial Wahyu ya. Bener banget. Hari ini kita sudah bersama 3 orang yang sangat keren sekali. Boleh langsung perkenalan aja. Halo, aku Bayu. Halo, aku Mina. Halo, aku Aca. Boys. Hari ini kita akan membicarakan bagaimana kemarin proses-proses Operet This Week 2026 Princess Panda. Nah, kita di sini akan membahas beberapa desas-desus yang hangat dibicarakan oleh para panitia, peserta dan juga para juri. Alias gosip. Langsung saja Praba. Oke, jadi setelah kita lihat-lihat ya kakak-kakak ya, dari OTW Kakak Kiki. tahun Bukan kakak. dari OTW tahun ini tuh harus persaingannya sangat dar-der-dor ya Wahyu ya. Dar. Banyak teater-teater yang membawa konsep baru. Nah, dari POV juri, gimana nih menurut kalian perkembangan teater saat ini? Diaca? Dari ada perkembangan baru gitu maksudnya dari Iya. teater. Menarik sih maksudnya melihat inovasi-inovasi yang dibuat sama para peserta kemarin. Sangat gimana ya melihatnya? Sangat fresh dan juga melihat keberanian mereka untuk menginovasikan sesuatu itu juga patut diapresiasi. Tapi menurutku setiap inovasi pasti ada risiko dan itu sudah dipikirkan oleh para peserta. Benar. Keren sekali para peserta. Kak Bayu. Kalau dari aku peserta OTW tahun ini tuh luar biasa upgrade-nya dari tahun-tahun sebelumnya. Mengingat ini merupakan tahun ketiga aku ngejuri di OTW. Jadi melihat perkembangan dari 2024 itu sampai di 2026 rasanya ya kalau aku dulu di umur mereka kayaknya nggak bisa achieve that Bener sih. ini ya. Betul. Luar biasa banget, keren-keren semua konsepnya, aktornya sendiri pun luar biasa keren-kerennya. Mantap. Dari Kak Mina. Dari aku sebenarnya udah kelihatan ya perkembangan teater SMA di Bali, terutama dari beberapa tahun belakangan tuh udah next level ya. Udah semakin mendekati level-level teater dunia lah ya. Guys. Nice. Tapi tahun ini tuh kayak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka tuh membawakan konsep yang udah bagus dari sebelum-sebelumnya, yang lebih mateng lagi. Betul. Jadi sebenarnya udah berkembang dari beberapa tahun sebelumnya, tapi tahun ini itu dimatengin sama mereka. Gitu. Jadi sebenarnya makin seru sih ya persaingannya. Tahun depan bakal kayak gimana? Mungkin akan lebih kreatif lagi daripada tahun ini gitu kan. Keren sih. Semua udah mulai anak SMA aja udah bisa seprofesional itu loh. Betul. Menurutku hebat. Karena benar kata Bayu, generasi kita tuh apa sih? Yang Operet tuh kayak Coba balik udah tahun kita Jangan ditonton. tahun sekian kayak kayak apa deh gitu. apa kan gitu. Koreonya masih 2x8. Nah, itu dah. Tapi Sekarang ngerasa keren. Zaman dulu itu keren ya masih kan. keren aja. Dulu. Dulu. Kalau dibandingin sekarang apa nih? Ya, hebat sih menurutku ya. Tapi ya sih memang keren sekali sih yang tahun ini. Maksudnya bahkan ada teater yang udah nelpon Broadway katanya. Mau diajak Wewan, diajak Wewan deh Broadway. Nggak ada artinya lah Broadway itu. Nggak ada jokes. Jokes. Nah, itu udah makanya Jokes. kita melihat perkembangan teater yang sangat-sangat pesat ya kakak-kakak di tahun Ya. ini. Makanya dengar-dengar Wahyu ya. Itu dia. Apa nih? Emang harus gitu berlebihan dikit kan gosip. Makin bingungnya Gininya jurinya juga belum- nggak? Oh iya. Harus dengerinnya gitu nggak juga? Dengar. Operet banget. Jurinya sampai sangat bingung ya berdiskusi kayak diskusi itu berat banget sampai berdiskusi sampai jam 4 pagi Jam loh. 4 pagi. Benar-benar sampai menemani panitia yang lagi clear up loh. Itu kalau tahu diskusi apa ya? Diskusi kita mau ngopi aja sebenarnya ngopi. nyari Sunset, sorry sama aja. sore sunrise. Nggak, sebenarnya kita di bawah tuh kan panitia di atas, kita di bawah tuh main sembunyi-sembunyian sebenarnya. Biar kalian lama ya nungguin kita gitu. Orang sebenarnya udah dari selit jam 12 udah selesai, nggak bohong. Jadi kenapa sampai jam 4 pagi itu karena jujur janggal. Jujur pesertanya tahun ini tuh dibilang kelebihan dan kekurangannya tuh tipis-tipis gitu loh. Maksudnya kayak teater Kok sibuk sekali Pak segera. Sorry. Memang nggak gimana ya Nakal bilangnya. dikit orangnya. bisa pasang lampu sana. Gitu. Jadi
tiap teater itu punya kelebihannya masing-masing dan juga punya kekurangan. Ya, 2 kali Pak ya. Capek nih sih. Kalau ngeliat orang itu langsung caca aja gitu. Jadi itu yang membuat kita Bener, diskusi sampai jam 4 pagi karena kan kita pastinya Dewan Juri itu pengen hasil yang diberikan itu adalah hasil yang memang benar-benar mana yang terbaik gitu. Memuaskan yang Banyak Nah. pertimbangan juga 6, memilih 7 gitu ya Ya. kemarinnya. banyak pertimbangan juga buat gini. Banyak Pertimbangan. banyak pertimbangan juga yang kemarin kita lakukan untuk memilih mana yang terbaik. Bagaimana caranya kita tidak memakai cuma selera personal tapi lebih ke bagaimana objektivitas show-nya. Bukan cuma dari luar saja tapi kita kulik dari dalam setiap aspek dari peserta. susahnya itu karena kita tuh kan menilai karya seni ya. Hmm. Itu sih Benar. lumayan susah. Yang Seni dimana itu orang-orang tuh punya perspektif masing-masing beda. gitu ya. Iya. Jadi tapi kebetulan tahun ini yang dipakai adalah perspektif kita berlima gitu. Benar. Tapi seru ya debatnya Ais. Sampai pakai pedang kita combat loh. Kita sih tes gini sih tes Kita tes combat combat. anjir. Cepet. Nah, Keren sih. dan yang menarik dari tahun ini Wahyu ya, dari 3 besar line up juara 1, juara 2, juara 3, ada satu teater yang baru memasuki juara 3 besar yaitu Teater Bagol. Woi. Itu menarik banget. Congrats Teater Bagol. Keren. Dan dengar-dengar nih, Teater Bagol itu bercita-cita untuk memasuki juara OTW dari 7 tahun lalu. Salah satu cita-cita anak Bagol. Hebat Betul. banget ya. Dan akhirnya terrealisasi tahun ini ya. Iya. Kok Keren aku baru banget. tahu? Aku baru tahu ternyata 7 tahun yang Maka- lalu. Kita udah begini bergosip hari ini cari tahu nih dulu Oh, gosip-gosip. kalian- Iya, kita Udah ini tahu. sebagai host kita udah mencari tahu Stalking Wahyu ya, gosip-gosip atau update Benar dari banget. tiap peserta. Bahkan Keren. katanya proses penggarapan Bagol itu sampai bikin salah satu pelatihnya tipes. Oh iya. Yang pakai baru layer-layer tuh Iya, waktu gladi pakai tuh. jaket berlayar, pakai masker, pakai udah kayak Anjay. siapa nih orang nih? Bagus dedikasinya. Bener. Keren. Bagol. Hebat. Congrats. Itu baru namanya Konsisten real sih. hidup Uya teater. Nah. Hidup Uya teater. Jangan ada yang mengganggu teater Biar hidup tipes kita. tapi tetap teateran tuh, Pak. Kalau mau juara 3 harus tipes, enggak gitu ya, bukan gitu ya. Bukan itu intinya. Tapi tuh kebetulan kan pelatihnya cowok ya. Untungnya tipes. Coba demam. Gimana tuh? Cowok kan kalau demam lemah kali deh. Ah, Badannya kayak kayak merasa pengen mati besok. gitu. manjing kali padahal kan sebenarnya cuma pet aja kepalanya. Enggak sih. Itu enggak. Wahyu ya, itu personalnya Wahyu kayaknya. Lanjut berapa? Dan yang menarik ya tentang dedikasi nih. Tadi udah ada pelatih teater yang sampai sakit. Nah, denger-denger nih juga ya. Dari Dari siapa Dari ada dia siapa? denger. Dia dapat Kok dia dapat aja denger ya? dia dapat aja info ya. iya, karena kemarin ini meskipun saya ini panitia yang bertugas di depan ya, saya juga melihat apa yang terjadi di on stage juga ya. Dan hasil-hasil interview kemarin juga kita ada interview iya, habis iya. pentas. Ada teater yang mengatakan biaya produksinya sampai 50 juta. Paham ini dia Wap. darder 50 juta loh, itu bisa buat modal usaha loh Wahyu. bener iya bener banget deh 50 juta itu modal usaha itu kalau nggak salah dia dapat 50 juta tuh dari kur Pinjem di bank. berapa kali bikin bazar nggak dapat 50 juta tuh ya. Tapi kalau dari teman-teman juri melihat bagaimana pementasan teater-teater yang sudah ikut kemarin tuh kira-kira iya nggak sih ada yang sampai 50 juta? Kayaknya nyampe deh segitu. Nyampe ya? Melihat properti set properti mereka yang segede-gede itu, kostum mereka yang banyak dan berganti-ganti, ditambah properti-properti yang mereka pakai itu kan yang kayak kadang kemarin Chinese itu ada yang pakai lampion, pakai pedang, pakai apa itu kayaknya nyampe deh segitu emang. Ya, banyak soalnya Jujur nyampe. item-itemnya. Dan besar-besar. Mungkin bayar pelatih juga kan ada muncrat. Mungkin bayar SDM juga ya. Ya, 50 juta. Itu berarti make sense lah ya dari pementasannya. Mungkin Menurutku di tahun make sense. sekarang make sense. kalau beli semua ya, kecuali Iya, kayak iya. misalnya ada nyari bambu di proyek-proyek gitu, kayaknya nggak nyampe 50 Kalau deh. kakak dulu kalau boleh tahu waktu pementasan di zaman kalian budgetnya berapa ya kalau boleh tahu? Coba kita balik ke tahun 90. Langsung tiba-tiba jadi dinosaurus. Nih. Kalau aku lu nggak nyampe 5 juta nggak sih? Iya, nggak nyampe kali Karena satu bambu yang ngambil di tempat-tempat proyek, kayu-kayu tempat minta-minta di tempat proyek gitu. Udah baju-baju thrifting. Ya, Nggak dulu kayak sekarang udah kalau sekarang kayak gitu udah pasti ini peserta apa nih? thrifting kalau nggak thrifting minjem. Hmm, Coba cari temen yang punya baju ini. betul. Nggak nyampe 50 tuh kalau kayak gitu. Kalau sekarang rasanya semua udah menjahit baru. Benar Iya. sih, itu karena perkembangan zaman dan juga kita melihat kondisi sekarang kan dolar lagi Wih, Ram. nih.
Yeah. Seorang desa saya nggak pakai dolar. Selain itu juga kita ngomongin nih kehektikan peserta saat gladi Wahyu ya. Exactly. Karena lagi-lagi denger-denger. Dan Nah dari kakak-kakak juri kan kemarin belum ada yang datang, nggak ada nonton Nggak gladi ya. ada. Kita Karena biar surprise. ya benar, kita sebagai Gak makan loh. Oke. Masalahnya nasi mau ya lengis saya dikasih Oh, temennya. ada lauknya. nggak ada be. daging. Daging limau. Kebetulan aku sama Wahyu kemarin datang di gladi Oke. dan Wahyu, coba dari Wahyu, apa yang fenomena yang Wahyu lihat? Gosip-gosip yang bisa Wahyu sebarkan nih. Tunggu nasinya belum habis. Aku langsung ke gladi terakhir. Yang menarik dari gladi itu adalah ternyata kenapa selalu tensinya tinggi ya? Ngeri gak sih? Oh ya. Mungkin karena kita terpacu sama waktu dan belum nyoba full semua jadi marah-marah gitu. Jadi rata-rata tuh pasti selalu terjadi kayak Ada emosi. ayo nih cepet ini gini mana ya, ini mana gitu. Jadi kayak Marahnya sampai panitia. Hah? Sampai ke panitia marahnya. enggak, Enggak, anak-anaknya dia Saya sendiri. kira Iya, sama gini giniin aja. disaklain. Kayaknya sih enggak ya. Sejauh ini belum ada sih kayaknya. Dan karena antusiasmenya sangat wow sekali tahun ini, semua teater gladi bawa properti. Oke. Tuh, yang Dibawa agak- semua. Wih, dia sudah menyiapkan biaya akomodasi berarti ya. Iya. Karena kan harus bolak-balik Bolak-balik. terus ya. Untuk gladi. Pantas 50 juta. Iya sih. Itu termasuk dalam. Ada yang pakai towing ya kadang-kadang. Udah kayak mau mindahin ogoh-ogoh. Nah itu dah, karena ngomongin tension naik itu dah, kita juga kemarin melihat kehektikan peserta ya Wahyu. Ada peserta teater yang telat ngumpul dubbing. Bahkan katanya kemarin ada teater yang telat ngumpul dubbingan. Bayangin ke jadi orang yang megang dubbingannya. Pentasnya lagi 2 menit sudah open gate. Baru ngumpul dubbingan. Baru Oh, ngumpul dubbingan. Aduh. tapi deg-degan nggak sih? Bayangin hidup dan mati pementasan tuh ada di tangan itu loh. Ya, Belum karena mata-matanya operet keluarnya kan. keringat-keringat jagung yang Karena kayak kecil-kecil. nyawanya operet tuh dubbingan loh. Iya benar banget. Ada dubbingan operet. Itu tuh senjatanya bisa. ya. Kalau nggak Iya. gitu berarti drama dong dia di depan dia pakai mic, minjem mic. Nah maka dari itu kita patut apresiasi ya kakak-kakak semua dan Wahyu ya. Keren sekali. Kehebatan peserta meskipun di waktu mepet masih kekejar juga. Dan juga saat gladi, bayangin di waktu gladi yang 30 menit kemarin kita lihat ada peserta yang telat datang gladi. Telat datang gladi jujur. Kalau Macet nggak saya dulu, telat bangun. Jujur kalau saya dulu gladi itu adalah momen yang krusial ini. No. Ada aktor yang nggak datang gladi dianggap udah hebat ke. Dan Loh yang kamu mau- juga nggak pernah datang gladi? Saya datang gladi. Kalau dari kakak gimana? Kenapa tuh? Gladi terlambat gladi gimana rasanya? Rasanya pasti deg-degan ya, tegang pasti kayak apalagi ditungguin, pasti udah diteleponin sama temen dijoci udah Iya, gitu semua pertama, pasti. Kalau aku pribadi sih gladi pasti datang kalau aku. Karena kan kalau nggak datang gladi satu nih dalam koreo misalkan, Iya. itu bakal ngaruh ke tim-timnya dalam satu Iya. koreo juga nggak sih secara posisi apa sih blocking gitu ya. Itu bakal bikin yang lain nervous, dirinya Nah. dia nervous juga gitu. Tapi Iya gini apa tuh namanya? Setelah tahu ada yang telat gladi gitu, maksudnya patut diapresiasi ketika aku nonton teater tuh kayak aku tidak merasa kayak ada teater yang misalnya gladinya kurang iya, atau iya. Iya, misalnya iya, tadi iya. telat ngumpul dubbingan tuh kayak Rasanya aman-aman aja semua deh. lancar. Profesionalnya. Aku semua bagus kita lihat. Nggak kelihatan Berarti sih. memang mental di stage-nya bagus berarti Iya. para peserta. Semua pasti Iya. akan mengusahakan untuk menampilkan yang terbaik ya. Betul. Mentalnya betul. hebat. Benar-benar. Tapi tuh kalian gak kebayang gimana panik pas bangun tuh sih. Aduh dimarahin aku ntar nih. Bener. Kayaknya dia nervousnya tuh dari kemarin malam lah tuh sih nggak bisa. Kayak kita mau besoknya tamasiat lu. Heeh. Tapi Tapi karena begadang akhirnya ketiduran dia besokannya Mungkin gitu. karena terlalu excited nggak sih aduh besok Yeah. gladi Be. nggak tidur itu. Pakai baju apa ya? Boy? Pakai baju apa? Padahal udah ditentuin sama teaternya mau pakai baju apa. Tapi itu fatal sih nggak datang gladi. Karena kalau gladi itu kan pengenalan terhadap panggung itu, misalnya apalagi kalau ada aktor-aktor yang baru pertama kali pentas di satu panggung kayak Alaya misalnya gitu, dia belum kenal sama panggung itu, rasanya kayak tiba-tiba langsung pentas tuh pasti kagok juga. Tapi kemarin nggak ada kelihatan kayak gitu ya, semuanya kayak udah Itu udah pernah makanya pentas semua. mental mereka, artinya mereka punya mindset apapun yang terjadi show must go on. Iya, Bagus keren, sekali. keren, keren. respect parah, respect. Mindset bintang ya. Wes, Hmm. tentang pantur. Lanjut ya. Dan selain dari peserta, kita balik ke pelatih ya Wahyu ya. Pelatih. Pelatih orang-orang hebat yang bisa membantu adik-adiknya dan peserta lainnya menjadi pede dan menjadi berani tampil di panggungnya. Nah, denger-denger nih. Lagi. Dengar lagi. Dengar-dengar siapa lagi nih? Bener dah denger nih. Aduh,
Wahyu. Shit, jangan ajak aku dong di bagian topik ini. Aku aja deh. Apa nih? Aku aja. Ya. Dengar nih. Kalau kita ngomongin bergosip dari episode 1 ya, Bab. kita pasti akan membahas Cinlok di suatu produksi. Oke, romansa. Romansa. Bum bam bam. Dengar. Dengar dengur. Dengar dengir. Udah dibahas nih. Sabar dulu, kita kasih bridging dulu, Cok. Pemain antar pemain. Baru nanti terakhir. Ini kayaknya nggak ada edit sama orang tuh. Orang no cut nih. Tapi kalau kita ngomongin proses dalam sebuah pementasan, maksudnya kan teman-teman jarang melihat bagaimana yang terjadi di belakang layar. Betul, Ya, betul. kan, itu. Tapi menurutku ada juga hal yang ternyata ada gesekan antara orang-orang yang terlibat dalam produksi itu. Kita bahas dari pemain dulu deh. Dari Kemarin- naskah ini juga Kemarin katanya ada yang cinlok. Cinlok enak tuh. Cinlok. Kalau nggak salah itu yang cinlok bau-bau sama Bau-bau juga. Sesuai habitatnya. Panda sama panda dia. Tuh ada yang siapa lagi cinlok katanya gosipnya. Ini berarti antara pemain, apa pemain sama kabaret apa pemain gimana? ini pemain sama pemain denger ya. Dengar-dengar. Kalau pemain itu kan ada karakter yang mengharuskan kita mencari chemistry ya. Oh, Chemistry-nya oke. Han sama Yue. Ya. Oh, Desas-desasnya katanya- kemarin di satu teater itu aku ada bukan Han Yue nanti deh. Bukan Han Yue tapi villainnya itu di Lin dan Tuan Wu. Dia sampai nonton bareng tau. Nonton bareng. Kalau dari Nasa kan Lin itu rela Kan nggak ada romansa di mengorbankan gininya nyawanya untuk Tuan Wu ya. Betul. Ada juga Han sama Nas Keras Han Bola teater datang. sebelah. Emang gitu. Jangan. Fenomena. Dan Itu nggak ada. tapi kalau nggak salah katanya Bagol itu ada aktor dan aktrisnya yang pacaran ya. Ya? Ya. Lah dia nggak tahu nanya. Mana ini alumni? Bener aku kalau nggak salah lihat itu ya. Ya Pantes ada di chemistry-nya bagus snapgram banget siapa sih. gitu ya dari saat kita mencari informasi. Iya. Aku selalu menganggap benar apa yang didengar mereka. Keren. Aku benar nggak tahu. Itu dia. Kok nggak beli gosip. ST ya? Ih, lanjut. Tapi ternyata katanya dengar lagi ada gesekan antara pemain dan pelatih. Pelatih, alumni berarti. Bum bam bam. Gesekan tuh artinya berantem. Nah, Oh, kayak terus? Percikan cinta. Percikan. Oh, Cinlok, masih Cinlok. kalau menurut kalian tuh sebenarnya normal enggak sih terjadi? Ya, selagi Ya sih. normal menurut- aja. Kalian. Itu kalau Cut. Itu cut. Action. Ulangi. Oke, kalau dari jawaban apa dari Kalau dari pertanyaan? nanya, nah kalau dari menurut kakak gimana nih? Kalau aku sih hal itu biasanya karena dari dulu aku sepengalamanku dari sekolah tuh ada aja gitu kan. Selagi dia profesional ya, dalam artian dia nggak membawa masalah percintaannya itu ke latihan. Anggapan gini misalnya dia lagi berantem, habis itu pelatihnya nggak mau datang ke tempat latihan apa gimana, jangan sampai kayak gitu. Ya, Intinya ya, kalau ya. emang ada romansa di luar pementasan ya, di luar perteateran gitu. atau Jangan mungkin di dalam sebuah project tuh karena adanya Cinlok ada tanda kutip dispesialkan gitu misalkan. Dispesialkan. Oh, iya. Kan harus profesional kan maksudnya Benar-benar. dalam lingkungan project semua setara. Itu yang sulit sih kalau misalkan Cinlok antar pelatih dan gini Ya. yang dilatih. disarankan jangan, tapi kalau mau ya monggo gitu. Cuman memang gosip-gosip perihal percikan cinta itu memang sudah banyak sekali kita dengar ya Prabaya. Benar. Rata-rata tuh hampir semua teater Ada. cerita-cerita Pasti ada satu. percikan cinta. Minimal satu pasti Karena ada. memang menurutku hal kayak itu nggak bisa dihindari karena prosesnya kan panjang ya. Nah, Sering ketemu bareng, muncul perhatian-perhatian kecil, nanyain dah makan apa belum. Terus Karena kalau bapak iya dulu sih. pernah nggak? Kalau saya kan ngerasain? dulu mainnya di balik bayang. Oh, Nggak depan semua orang. di balik bayang, Ya, karena kayak bapak lagi, seperti bayang ya. kayak abis lagi kurius, saya istirahat terus samperin duduk sebelahnya. Pantat tuh nggak ada bunyi duduk. Wah pelan kali. Capek nggak? Merinding. atau modus-modus kecil nih. Modus-modus kecil. Siapa yang bisa latihan hari ini? Aduh maaf kak, saya izin telat latihan, nggak ada yang nganter. Langsung dijemput. Langsung dijemput, rela jemput biar datang latihan.
Tapi bagus itu kan demi kelancaran. Demi Iya. kelancaran. Benar. Makanya Nah, sebenarnya kalau yang positif-positif gitu nggak Iya. apa-apa teruskan. masalah cinlok ini bisa kita ambil di dua sisi ya, ada sisi negatif dan sisi positifnya. Hmm. Jadi itu hal yang sangat ya tidak bisa dihindari ya. Iya, iya. Positifnya jadi penyemangat Semangat latihan. eksternal lah. Benar. Memang Selain- asik sekali ya jatuh cinta di proses pementasan. Jatuh Nanti cinta. katalog saya sama siapa ya jatuh cinta deh. Kamu lu jadi ayam. Burung. Oh, burung itu burung saya kira. Apalagi ayam. dengan Wahyu jatuh cintanya tiap hari loh. Ya saya jatuh cinta setiap hari. Bahkan waktu gladi itu peserta pertama datang gladi set. Oh ini dia di tipeku sih. Wih, Datang peserta kedua. Oh enggak sih. Ini dia no. Datang peserta Hati-hati ketiga. adek ya. Shit. ini dia no. cari, Ci. Terlalu Sampai banyak, ke Mas. Peserta terakhir ngulang lagi. Ada pementasan lagi jatuh cinta lagi. Hmm. Oke. Malah Itu Oke. peserta bau-bau ya kalau nggak salah. Hah? Bukan ya? Enggak, lebih ke Madam Hu enggak sih Oh. kemarin. Setiap Madam Hu dia suka banget excited dia. Ya kan? Kebetulan Jujur, Madam Ho nih, Madam adalah karakter yang paling takut kulihat sih. Dia kayak nengkik kali lu. Sukses Bagian berarti itunya dia dinengkikin bawain. kali sama sutradara lepak. Berhasil dia buat orang Mm-mm. ketakutan. Lanjut. Oke. Serius? Oh, boleh. Belum. Oke. Nah, selain kita bahas cinlok, kita bahas tragedi-tragedi yang terjadi ya saat pementasan. Saat on stage nih, kebetulan Sabar dulu kamu ngerangkang itu kelihatan gedung-gedung. Ya udahlah, lucu aja. nah selain itu nih tidak dipungkiri ya kalau pementasan itu pasti kita harus menduga Ya, be yourself aja, be yourself aja. kita selalu Pakai gaya yang ngomong tadi gitu kayak gitu. Denger, Gosip. denger. nah ngomong-ngomong gitu ya kan juri ini menonton semua pementasan ya Ya ya. tidak dapat dipungkiri pasti dalam suatu pementasan itu pada Dua kali anjir. Nyerah dia. Ini ngeblank tuh. Nah, kakak-kakak juri ini kan nonton semua pementasannya Ya. saat terjadi suatu pementasan tuh pasti ada hal-hal yang tidak terduga yang Woi, akan terjadi. Nah dari semua teater yang tampil tuh kira-kira apa nih kejadian lucu yang kakak-kakak lihat saat on stage? Yang kalian tangkap nih kayak oh ini lucu banget sih. Kayak gitu. Kayaknya lumayan lucu di bagian koreo gak sih? Contoh, kejadian-kejadian contoh, lucu di contoh, Korea, contoh, contoh, peserta. contoh. kayak ini lah. Boleh, Apa? Aku boleh bahasa ini lah. boleh. Udah ada footage-nya juga. Oke. Jadi sebenarnya gosip-gosip mereka tercatat di sini. Iya. Iya. Oke, Oke, Kakak kalau sudah rangkum semua. Oke, kalau kita ngomong-ngomong menjadi apa ini? Kita ngomong-ngomong tentang kejadian on stage, pastinya banyak banget apalagi 9 teater ya yang kita nonton. Yang paling pertama itu kita langsung aja bahas ke Ledin dari teater topeng yang nyungkling dari level yang mereka buat. Tapi itu kejadiannya udah di ending ya, jadi kayak di flash mob terus tiba-tiba twing Ledin ini hilang. Tapi aku nggak nyadar sih di stage itu. Aku Aku lihat di video. Aku jujur sadar tapi aku nggak ngerekam, jadi kayak di mana aku bisa lihat akhirnya teman-teman dari teater topeng nge-share itu kan, jadi kayak ini dia gitu. Tapi itu lucu banget sih temen yang lagi dance juga ngeliatin. Tapi karena tetap harus tuntutan yang ngedance, jadi kayak Dia bingung tolong di ini mana. apa manusiawi dikesampingkan di sana. Dia bingung. Kasihan jujur. Itu ngakak sih. Tapi kayak kata MC-nya itu yang standby di backstage itu dia nggak ada nge-freeze 3 detik katanya. Jadi setelah jatuh gebrak dia diam 3 detik baru dia bangun lagi. Wah harus lanjut nih data gitu. Shock dikit. Pasti dia mikir aja, shit kok aku jatuh. Jatuhnya nyungklin ke belakang kayak wong hilang gitu lagi langsung. Karena kan gitu geraknya kan Iya. kakinya gitu. Gebluk hilang. Kayak izin off sebentar terus tiba-tiba datang lagi. Itu ngakak banget. Selain itu ada lagi nggak? Lo Aca apa yang Aca tangkap nih? Hal kejadian lucu di atas panggungnya kayak Kejadian lucu ketika kemunculan Lord Diao. kenapa tuh? Ini baru nih ya Wahyu. Ini baru ini gosip di luar Di luar. skrip ini. Gosipnya di luar skrip ini. Masa nggak ada? Saya enggak ada nyatet Lordnya. Ya. Lord Diao adalah karakter yang menarik ketika ditonton di hari H karena Karena kita merasa karakter Lord Yao itu sebenarnya susah-susah gampang ya ya, untuk dimainkan. Sebenarnya dia kan nggak terlalu banyak mobilitas, nggak terlalu Porsinya dikit ya. porsinya juga sedikit. Rata-rata semua entrance Lord Yao itu bagus-bagus. ya plus aura. Ada yang auranya tiba-tiba plus Plus 1000 1000. gitu, kebuka dari ini, tiba-tiba ngambil pedang dari peti, tiba-tiba muncul tanpa ada yang tahu. Ketika ngobrol,
Lord Liao-nya semua kayak jangan seperti itu dong gitu. Ada yang muncul tiba-tiba bawa minuman tuh ya. Langsung promosi minuman Lucu ya. banget. Tapi lucu-lucu sih Lord Liao-nya. Maksudnya nggak expect dibawakannya seperti itu Ya, gitu. Kreatif. Terus aku nggak juga dari gini nggak sih? Xiao Chan-nya 3 ya. Aku ngeliat di video sih juga ini. Yang apa namanya salam terakhir selesai pentas tuh. Tetap 3. Ya, gitu. 1, 2, 3. Gerbang gitu. Jatuh sendiri kasihan banget karena dia kan badannya paling kecil ya. Nah, ini Segini teman-teman. ukurannya kayak ukuran saset Xiao-Chan-nya 3. Nah, ini teman-teman teater 3 jangan terlalu diuyang temennya. Kasihan adeknya. Posisinya tuh lo kayak sini ada Ciocan satu kebanting lagi. Semua segini rata-rata nih Xiao-Chan segini di sini sendiri. Kasihan. Udah kecil mukanya kayak Kiki Saputri. Sumpah lucu. Kemarin dia foto sama ponaanku loh. Lucu banget sih itu. Nanti ya ada fotonya. Ini pernah banyak kirim nanti Maya. Dan juga nih kebetulan nih kan aku dapat nonton di salah satu pementasan dari Teater Bagol itu menarik banget karena sunya waktu sunya mau atraksi itu sunya beneran jatuh. Dia mau shoe yang Ronaldo. Oh iya Kepleset lagi. dah. Tapi dia kepleset dan dialog setelahnya itu tuh mendukung aksinya dia kepleset itu. Karena dia malu kan dia ejek-ejek ternyata emang harus dia kayaknya jatuh deh. Itu menarik banget ya dikemas dengan sangat Momennya menarik itu. Pas banget ya. Pas banget lucu, sumpah. Banyak sih kemarin kalau ada yang jatuh-jatuh gitu. Kabaret dari teater angin tuh yang koreo kursi kan. Kursinya patah. Oh yang baru masuk itu ya. Itu nih Madam Hu kalau nggak salah nggak sih? Iya, di Korea. Patah. Itu teater apa lagi yang Bagol ya? Yang properti mejanya itu harusnya mau dibuat konsep rusak tapi rusak duluan tuh ya. Sama cameo-nya ya Ya, kayaknya. jadi kayak iya, aku kira emang Patah duluan. lepas satu kaki meja ya. Itu lucu. Tapi patut diapresiasi sih, maksudnya di tengah kesalahan di luar rencana yang terjadi mereka masih bisa survive dengan sangat Ya, bagus. show must go on. Ya, cara mereka menanggulangi atau back to track lagi tuh bagus sekali. Ya. Keren termasuk Ada Madam apresiasi. Hu-nya 3. Yang dia kan mau ngasih bayarannya itu ke Dong Mao tapi ditaruh di Di kaki. pahanya kan. Ah. Ditariklah sama Dong Mao-nya terus ternyata nggak putus talinya jadi pahanya ikut naik semua. Terus dia nggak bisa. Sama lagi. Ya, Itu lagi. kasihan banget tapi dia bisa handle itu dengan sangat baik, luar Iya, biasa. iya. Banyak kalau nyari yang nyungkling tuh Sering terjadi sih emang. ya kan Dimana-mana. Ada stage aja memang accident sesuatu namanya. yang di luar latihan tuh Iya. terjadi. Ya. Benar. Karena kadang-kadang kita juga karena kebawa adrenalin pengen improve hal lain dan powernya tiba-tiba jadi Iya. besar sekali kan. Properti jatuh misalnya mau ganti baju ternyata meseret di panggung tuh ada aja sebenarnya. Kostum harus nyoba digladi sih. Ya. Alas kaki terutama ya. Benar. Banyak sih aku lihat di backstage tuh pada kesini hairspray sepatunya biar nggak licin. Tapi itu ngaruh ya. Kadang-kadang pakai kecap atau Isi apa? lakban, Oh, kecap. kecap. Isi kerupuk, nasi, Nah. makan. Langsung nasi telur lah jadi itu. Lanjut, Pak. Nah, Pantesan selain lengket. tadi kan kita udah bahas nih dari sisi on stage. Kalau on stage itu kan biasanya kakak juri melihatnya on stage Ya. Sekarang coba Wahyu nih. Wahyu sebagai stage manager, coba kita dengar sharing dari Wahyu. Gimana sih peserta-peserta di backstage? Sebenarnya nih kalau kita ngomongin backstage ya, yang tahun ini tuh sebenarnya benar-benar beda kali dari tahun-tahun berikutnya. Itu udah yang seperti Tahun-tahun tahun- berikutnya, tahun-tahun Apa aku sebelumnya. bilang Peramal kan kamu? Tahun-tahun sebelumnya. Ini ya kalau terlalu semangat bergosip sampai belibet. Emang gitu kadang-kadang. Apa? ini ya kalau kita lihat Apa bedanya? beda banget sih sama pementasan apa sih? Beda banget sama Opera This Week tahun-tahun sebelumnya Ah. karena teman-teman bisa lihat kayak gede kali propertinya. Oh. Jadi yang paling bikin hektik itu adalah bagaimana transisi properti dari pementasan pertama ke kedua ke ketiga itu tuh Oh, iya. wah ribet sekali dan rata-rata pementasannya juga sold out tiketnya. Jadi kita harus ngatur itu. Dan bahkan di backstage itu banyak sekali juga kejadian-kejadian lucu yang seperti saya kan harus standby. Ya. Standby. Saya jadi mantau apapun yang terjadi di belakang panggung itu saya mantau. Oke. Misalkan ada tiba-tiba So, dimsum mentai. peserta yang harus pindah wings. Tapi yang saya nggak expect itu ternyata melakukan pergantian kostum itu di sana. Jadi saya lagi bengong gitu tiba-tiba ada satu orang kabaret ke belakang, saya kira pindah wings, enggak buka celana. Enggak Nah, dong, masa direkam? Ada Masa footage-nya direkam? enggak. Cuman agak kaget aja, tapi ternyata memang rata-rata seperti itu ya karena buru-buru Ya, kan udah. tuntutan adegan juga. Nggak mau. Terus banyak juga teman-teman yang asma. Menurutku itu karena adrenalin dan juga
smoke gun tuh ngaruh Ci, Iya sih. karena beda ya rasanya Iya. ya sih hidupan itu, makanya kayaknya teman-teman perlu tahu juga Ci, apakah aktor-aktor ini aman Kuat Iya, apa ya, enggak, soalnya ya, beda-beda sih kondisinya. Selain kuat secara fisik nih juga nih. Sabar, tapi Tapi asma wajar, Wajar. jadi kostum wajar, Asbun yang nggak wajar. Tapi saya denger Denger Denger. Dengar lagi. Info A1. saya info A1. disuruh standby karena ada karakter yang kerauhan. Kerau. Kerang. Tapi akhirnya selama 9 teater tuh ada yang kerawan nggak? Aman, ternyata aman. aman. Cuman disuruh standby. Oh. Cuman itu kan Marah. kok marah. Yang disuruh standby panitia. Oh, karena imannya lemah gitu. Karena ada kejadian dari teater itu yang setiap Latihan. latihan tuh gitu. Jadi kita di panitia standby. Oh. Misalkan hal itu terjadi gitu. Mungkin dia membawa taksu ya. Hmm. Lo bawa mobil taksi. Numpang dong. Karena nggak usah disebut. Kan namanya gosip ya. Gosip. Biar mereka nebak-nebak sendiri. Iya. Oke, kalau misalnya kalau menghadapi orang kerauhan tuh biasanya ya bisa lah gitu. Tapi kan yang kita bingung. Nah, bingungin, yang kita bingung kan bingungkan itu kan kalau kejadiannya di tengah adegan. dia kerauhan. Oh, iya Oh, lagi. di stage-nya. Apa yang harus kita lakukan itu sebenarnya bingung. Itu poin plus sih. Ya, Gimana penilaiannya itu berarti? dihitung nggak best actor kan yang main kan bukan 2. dia. Itu sih ya yang di backstage. Itu jurus dalang pengendali wayang. Ah ya, Ah, itu dia gitu. kena di sana. Ya. Lanjut. Bisa. Nah, setelah itu dibalik suksesnya acara Oprat Disk 2026, kita patut apresiasi Wahyu ya dari panitia-panitia yang bertugas. Kita apresiasi dulu. Mantap. Untuk juri-juri juga, untuk panitia di depan layar dan juga di balik layar yang sudah menyukseskan acara OTW ini. Tapi yang pengen kita bahas adalah keunikan dari suatu panitia ya. Bener. Seonggok panitia ini ya. Siapa tuh? Buntelan ketua panitia. Oh, ketua panitianya. Ya. Jadi di tahun itu ketua panitia kita cukup unik ya. Karena apapun yang harus kita lakukan, apapun yang bakal kita lakukan tuh yang penting makan dulu. Makan dulu. Baru kita mulai berkegiatan. Bahkan di wording kemarin loh, kalau kakak dengar speech ketua panitianya. Spill. Buat teman-teman peserta teater, tidak apa kalau gagal di pertama kali. Kita coba di kesempatan kedua. Kalau gagal di kesempatan kedua, bisa coba di kesempatan ketiga. Karena seperti makan dimsum. Bam. Gigitan terenak itu adalah gigitan yang ketiga. Itu bener ya? Iya. Itu dia. Mungkin yang gigitan ketiga baru berasa spesialnya. Oke. Gitu. Bisa. Dan juga nih, gosipnya denger-denger ya lagi, denger-denger apa lagi. lagi. Ini kan mungkin dari sisi Terus juri, mendekat. dari sisi juri ini belum tahu ya. Belum. Tapi ini mungkin saat kita nih lagi hektik banget nih. Ih, Kak, tolong Kak, ada ini nih masalah ini nih. Ketua panitia di mana ya? Ya. Ternyata Di mana dia? Jadi kita kan kalau di panitia komunikasinya bisa lewat hati juga. Hah. Kadang-kadang tuh kita bingung di mana nih, gimana nih perihal ini perihal segala macam. Jadi kita cari kan ketua panitia. Yang di mana kita expect-nya dia di lagi dalam acara. Heeh. Ketua panitia mana? Ipan mana Ipan? Beli bangor. Coba totalin berapa kali dia beli dimsum di acara ini. Itu perutnya dimsum. Oh, dia semua dicobain ya. Ya, Makanya dapat semua stand, dia julukan ada. L Food Court. L Food Court. Makanya teman-teman L Food nanti Court. datang ke acara teater apapun, terus ada stand-standnya, langsung aja tanya Ipan. Kalau mana? sudah Top ngerit, three. sudah ngerit dia top 3 yang mana enak standnya. Bagus zaman support anjir. Kadang dia Support mau Iya. nonton ke event teater tuh, aku tanya nonton apa Pan? Enggak, mau beli dimsum. Nyari makan dia ya, betul. mencari stand dimsum terenak ya. Aku nggak ada nonton, cuma beli dimsum aja gitu. Best dimsum. Ipan nih emang ibarat apapun akan kuhadapi tapi makan dulu ya. Tapi aku setuju sih. Setuju. Maksudnya emang harus makan dulu biar tetap fokus nggak sih? Tapi kan ada kenyang bego. Iya sih, tapi berarti jangan terlalu kenyang makannya. Lo bukan yang kemarin terakhir cerita Ipan datang-datang telat tapi tetap bawa aja. Nah, itu jadi kemarin tuh sempet Ipan berjanji dia akan standby jam 8 pagi. Pas awardingnya di hari awardingnya. Nah, saya telepon, hari terakhir saya telepon dia Hari nggak- terakhir. jam 10 baru saya telepon, dia bilang baru bangun. Kalau aku telat bangun, buru-buruku datang. Dia ndak datang telat, Pak baru bangun, tetap bawa Aceh. Prioritas. The real definition of akan ku hadapi semuanya tapi makan Tapi dulu. makan dulu.
dimakan dulu. Keren. Untuk kita apresiasi. Keren ya. banget acaranya kemarin Persiapan Ipan. dari acara Respect Open banget. this week. Sukses Dan- sukses sih. Kita bahas terakhir dari Wahyu, topik terakhir. Apa tuh? Karena ini kini bergosip, kita taruh gosip paling gong itu di terakhir ya. Oke. Itu dia. Ini desas-desusnya kita dengar dari Seorang bocil funky. Remix. katanya Sikat, Bang. ada teater yang nyogok juri. What? Coba kita Nyogok juri? kita cari nih dari satu-satu jurinya. Kita mention dari yang belum datang dulu deh. Ada Teja. Ada Teja. Teja apakah memungkinkan ya kalau disogok ya Wahyu ya? Mungkin. Kenapa? Karena kan teater yang dia dulu ikut tahun ini. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Sekarang kita bahas Bayu. Bayu. Apakah Mungkin. mungkin Kak Bayu disogok? Tak sogok, tak Tak sogok. sogok. Teaternya Bayu nggak ikut. Nggak ikut. tapi kebetulan. benar. Kak Kalau- Nina Mungkin. Karena kan Karena kan Apalagi Bang juara Gol. juara 3 loh. Nah tapi agak berat nih kalau mau nyogok Kak Mina, kan harus pakai mata uang yen. Ya kalau nggak Ian aku nggak terima sih. Sorry ya. Nah, satu lagi kalau Tejo itu nggak mungkin Tejo disogok. nggak mungkin. Kalau kalian nyogok dia dibalikin 2 kali lipat uang kalian sama dia. Nggak seberapa tuh. Tapi Sisa satu nih. sisa satu. Oke. Apakah mungkin Apakah seorang mungkin? Aca Arya disogok? Nah teaternya, Langsung saja kita dengarkan klarifikasinya. teater yang Eksklusif. bukan dilatih. Kelepet. Aca itu alumni dari teater Jungut Sari, di mana Jungut Sari itu adalah teater yang juara 1. Keren banget ya. Jungut Sari juara 1. Hah, hah, gitu jeng jeng jeng. Langsung saja kita dengarkan klarifikasi. Ini bukan klarifikasi. Ya ngapain Mati-mati. Ngapain Mati-mati. klarifikasi? biar gini drama banget loh. Ya, oke Nanti deh. kan kita baru benerin belakang. Jadi Nanti gitu baru aja. benerin di akhir. Jangan nangis. Asam lambung dia. Jadi itu semua nggak ada guys, sogok nyogok. Mulut bus. Kalau mau nyogok aku, apalagi JST mau nyogok aku, karena di Sukawati itu masih desa banget. Dia bilang teater kabupaten. Kita transaksi masih pakai pis bolong. Aku udah denger barter. Weh, cara Nggak JST. maju berarti nopes bolong. Jadi kalau mau nyuap bisa. Nyuap. Nah, kalau nyuap bisa pakai Pes bolong karena Pes bolong, berlokar ya. berlokar karena dolar nggak berlaku di desa ya. atau nggak Oke. jotin lower plate lah. Oh, Tapi yang paling nggak bisa disokok itu adalah Sok. ipan. Karena Kenapa? kalau mau nyuap ipan harus 3 suap. nah biar kerasa Ya, spesialnya. suapan ketiga spesial. Oke. masuk, Tapi nih masuk. buat teman-teman yang mendengar desas-desus itu tidak ada. Tidak ada ya. Nggak, tapi maksudnya 3 tahun aku ngejuri, baru tahun ini ada juri disogok tuh kayak kalau boleh beneran mana sini buat duit semua. Kalau Minta memang uang. kalau memang ada penyogokan, juri nak mungkin sampai jam 4. Nggak, anggapnya gini, beliau kan dari teater yang menang kemarin kan, dan di sini yang dipakai preferensinya bukan hanya preferensi Aca tapi 5 orang lainnya. Kalau mau nyogok mending ini menangin teaternya sendiri ya, Tejo menangin. Buat aja lomba sendiri kalau gitu. Maksudnya kayak ya kita nggak bisa juga kontrol ya teman-teman mau berspekulasi apa, tapi teman-teman semua harus tahu bahwa kemarin kelima dewan juri sampai jam 4 pagi itu mengerahkan semua dedikasinya, tenaga, pikiran dan juga apa yang kita tahu semua tentang teater untuk menilai kalian semua dengan detail karena kalian semua adalah teater yang bagus-bagus, pementasannya luar biasa. Jadi kita juga bingung siapa yang kita mau jadikan pemenang gitu. Kalah menang dalam suatu perlombaan itu biasa. Yang menang selamat, yang nggak menang jadikan ini pembelajaran. Loh, Wahyu kok nggak tahu sih? Saya di backstage soalnya, jadi nggak ikut jokes ini tuh saya nggak ikut. Ada teman saya ikut satu Casya tapi ngasih tahu ke orang-orang nggak ngerti jokesnya itu. Sekarang Q&A ya. Oh ada Q&A. Q&A. Selamat ya teman-teman yang udah pentas kemarin, OTW luar biasa, mantap. Ketemu lagi tahun depan. Woi, banyak kali. Kita masuk ke sesi PTGA. Apa itu? Orang tanya gosip apa? Ini Baru Ulang. baru di Spontan banget ya. Q&A baru. Q&A baru.
Oh, baru Sekarang kita Kita masuk di ke Instagram. aku pernah. Oh, iya. Sekarang kita masuk ke PTGA. Penonton tanya gosip apa? Langsung saja. Oke, ini sudah ada lumayan banyak yang bertanya ya. Kita pilih yang beberapa aja karena durasi juga. Benar. Wahyu ya. Ya kebetulan nasinya kering ntar tuh nggak makan lama. Oke, ada yang nanya, tema tahun depan apa, Min? Min tuh Mina berarti ditanya. Bukan admin Mina ditanya. Apa Min? Ditanya ke Min. Akrab kali kita ya. Apa Min gitu deh. Beh. Kalau Langsung itu nggak aja. bisa kita jawab. Tapi Ya, kita kita tapi semua kita tidak tapi tahu. kita nggak tahu ya apakah tahun depan Kak Ben masih buat naskah? Bener Apakah lagi. Kak Ben akan pensiun? Lagi ya kita mendengar We Gosip never know. baru. Siapa tahu gosip naskah Kak dari Ben. Indra Parusa. Hmm. Kalian akan bingung bawainnya karena saking absurdnya. Tentang FIFA dah tuh. Nah, Jadi kondres. tapi kalau misalnya kalian diminta untuk kayak ngasih tema gitu, kira-kira tema apa yang Udah pasti tema yang belum pernah ada di OTW. Apa belum? tidak komunikatif? Fabel tuh udah pernah gak sih OTW? Fabel di Di topeng Topeng. baru pernah. Di Oh, OTW belum. OTW belum kan? Mungkin Fabel. Aku sih pengen Temanya otomotif. yang nggak fantasi kalau aku tertarik. Oh. Maksudnya kan sudah Slice of panjang. Iya sih, life. selalu Ya, fantasi slice ya. of life. Temanya Ranking horor, Doggy kan horor. slice of life. Horor nggak sih horor? Seru. Horor gak pernah sih. Horor belum pernah ya. Setuju? Itu dia Atau temanya mungkin tahun yang depan. berlatar-latar Eropa atau Egypt kemarin gak sudah pernah. Cina kemarin. Oh ya Egypt timur gitu ya, timur tengah gitu ya. Zimbabwe. Kemarin udah nggak sih kayak Savannah, Let's Get Lost Oh kemarin. iya. Apalagi kan udah semua ya. Ya itu. Ya kita tunggu aja ya. Tunggu aja itu. Tunggu aja. Info lebih lanjut. Next. See you tahun depan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rahajeng Galungan sudah sembahyang. Oh iya. BTW selamat galungan ya teman-teman semua. Kita take-nya pas Rayu. banget di galungan. Rayu Pengsiu. Ini bukan gosip ya, ini ngucapin tapi. Bayangkan di hari kemenangan Dharma kita memilih untuk membicarakan orang. Kemenangan Dharma. Kita Dharma anjir. Ada di Gunung Sariton orang namanya Dharma enggak ya? Mana sih topiknya? Oke, next question. Kapan Aca jadi sarjana? Wih, itu personal Mas. Orang lagi gosip tentang seputar OTW. Ya, banyak banget Aca, gosip-gosip yang menjurus ke Aca ya ini. Mungkin Agustus, karena di Agustus akan ada rilis lagu berjudul Sarjana sih. Ini meneriakan pentas drama musikal. Katalog dunia sihir. Wow, Betul wow, wow. banget. Masuk promosinya. Lanjut. Langsung ke Magister Lanjut nih. Magic. Next event bikin apa, Min? Kak Mina ditanya lagi. Lagi Min. Jangan pakai gini. Next event bikin apa? Seperti yang udah di spill sebelumnya. Iya, pentas. Betul, Nanti betul. ada pentas tunggal drama Katalog dunia musikal. sihir. Agustus. Kita pentas 2 kali. Oh ya. 15 Jani. sama- Oh, Bali Jani Oh, dulu. iya, Bali Ya, Jani Bali Jani dulu. dulu. Di Bali Jani ini drama musikal juga ya dengan Betul. namanya. Itu di tanggal Sebelum Lupa Juli bulan- pokoknya. ya, sebelum katalog dunia sihir. Sebelum di sini. Jadi katalog dunia sihir itu kalau katalog di tanggal 15 dan 16 Agustus. Dan kebetulan sebagian besar teman-teman di sini main ya. Ya, aman banget, aman banget. dan tiketnya udah bisa dibeli ya teman-teman ya. Betul di website Kiniversary di www.kiniversary.com. Atau di Instagram Wahyu Ariana. Ya. Wede. Emang iya bisa? Hah, biar aku jualan aja. Oh gitu, Nanti baik. diarahin ke Lain website. tuh, ya. Ada interaksi. Kita ketemu dengan pementasan katalog dunia sihir di bulan Agustus. Lanjut. Berapa pertanyaan kita mau baca? 4, 5, 6. Nah, itu udah berapa 3? Tadi Ini ada yang menarik banget nih pertanyaannya. Tips untuk teater yang belum pernah ikut lomba operet, apa yang pertama kali harus dilakukan? Beli buku kata di balik cerita operet. masuk lagi. Kan yang belum pernah kan? Benar juga sih. Belum pernah beli buku di balik cerita operet. Itu adalah first step-nya. Iya sih. Semua basic. Jadi kan kalian harus perlu referensi ya. Baru habis itu nonton teater pementasan. Di YouTube Kiniversary. Betul. Di sana Nonton lengkap. show-shownya Betul. juga. Di sana lengkap banget. Ada tentang tata cara pembuatan naskah, habis itu tata cara dubbing. Betul, tata cara pengolahan sampah. Wah, Eh, bukan. iya. Habis itu ada sejarah tentang operet dari tahun 1945. Tapi kita coba balik ke tahun 1945. Aduh. Nah, usah Topik yang menarik. Kita ngajak orang tua ya dari tadi. Iya. Jokesnya dia tuh lucu banget anjir. Ini juga nih ada pertanyaan yang sangat menarik. Gimana cara ngebangun teater biar solid? Oh, Pakai alarm. kayak teknik mesin ya, solid gitu. Oh, ngebangun. Kalau itu metode dari masing-masing teater nggak Iya. sih? Karena tiap Beda-beda teater sih. tuh juga punya culture masing-masing ya. Betul, Iya. culture. Benar-benar.
Jadi Mungkin- kita nggak bisa mengubah kebiasaan. Tapi mungkin bisa dimulai dari bikin TikTok dance Brazil. Ah. Bareng-bareng. Tapi motoriknya harus bagus ya. Kamu Jangan bisa motorik kan? jadul. Iya, Ada soalnya dance Brazil yang motoriknya jadul banget anjir. Kayak nggak sinkron gitu tangannya. Kalau biar solid itu pastinya tambah apa sih namanya acara-acara yang mungkin membangkitkan kebersamaan. Iya. Jangan apa-apa tuh berantem, jangan apa-apa tuh emosi. Pasti ya semua itu dilakukan bersama-sama, kalian satu teater semua. Pastinya apa namanya, apalagi kalian kan di SMA nih, buatlah kenangan-kenangan yang bagus. Jangan sampai Betul. di teater berantem terus habis itu nggak punya cerita Bener. lagi habis lulus. Harus punya satu vision yang sama sih. Ya, Tujuannya kalian tuh apa dulu gitu. Mau show tuh untuk apa? betul. Karena Beda-beda yang soalnya. yang sulit tuh biasanya yang lebih awal. Iya sih. Gimana maksudnya? Start tuh pasti Sulit. semuanya sulit. Selit, Se- selit. Dia serius banget tadi. Tapi Mina punya maksud sendiri pasti. gimana? Ini maksud setan. Kadang kan emang bener. Kayak di awal tuh solid, tapi makin lama crash tuh ada Oh, gitu loh. iya. Masuk. Dan dia emang bener nih bercanda. Aku nggak serius. Ubud. Dalam kita berorganisasi itu kan itu kita ada banyak orang ya, ada banyak kepala dan crash itu pasti akan terjadi. Sekarang Ya. gimana cara kita memanajemen dari konflik itu. Betul. Gitu ya. Intinya jangan bawa ego sendiri. Sama-sama namanya teaternya. So, enggak maksudnya Ah, wah. Kan kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Kita bacain lagi 2 pertanyaan. Tapi Oke. tapi ngomong-ngomong sulit tuh, kalau mau sulit tuh coba dimulai dari sini. Nah, Silit. 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 Sampai bangun no, sampai bangun no. Sampai act out no. Nih ada pertanyaan yang sangat unik Tapi nih. itu sesuatu yang sangat solid untuk di. Sulit. Makasih lanjut. Sampai sunset no. Pertanyaan sangat unik nih. Apa yang ngebedain teater Bali sama teater di luar Bali? Weh. Operet. Maksud, Operet kan belum ya ada di Bali luar. ada operet. Ada Arjo. Apa yang membedakan? Di Bali ada operet, itu satu. Kedua, kalau di Bali sebenarnya sentra tari yang di PKB itu termasuk teater di Bali, cuma di Bali aja ada. Itu menurutku. Menurut Kak Bayu gimana? Betul. Copy paste. Calon Arang, pernah nonton Calon Arang? Itu udah Arjo Ya, yang itu, pementasan Arjo Gambuh gitu. itu sebenarnya musikal, ya masuk musikal. Karena kan live, Ya, si live. Makidung yang kayak Terus gitu. ada gitu. gamelan yang ibaratnya itu orkestra. Live musiknya ya. Ya, itu orkestra kalau di Broadway. Weh, Broadway. Respect. Nyonyok sih. Broadway. Nah sekarang kita coba tanya dari POV lain. Apa yang membedakan teater Bali sama teater di Jepang? Di Jepang ada teater juga kan? Menurutku yang beda dari Bali dan Jepang nih teaternya adalah bahasa. Ya. Ya betul. Make sense. Oke, Sama karena kalau di Jepang biasanya teaternya itu orang-orang suka makan sayur. Oh, Apa gitu. tuh? Juko Jepang. dari tadi nggak ada. Coto mate. Pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang gong dari pementasan katalog Dunia Sihir nanti, Min? Oh. Aduh, Min lagi kita tanya ke semua aja ya. Ke Mina aja nih berarti Jangan kan. Min aja nak ditanyain. Jangan deh. Kira-kira apa yang Yang gong mungkin kalian sudah menyaksikan pementasan kita tahun lalu itu Bon Voyage. Kalian sudah bisa lihat seberapa serius kami Teater Kini Berseri untuk menggarap sebuah pementasan drama musikal dan hopefully tahun ini bisa kembali lebih mungkin daripada yang sebelumnya. Kita tentunya belajar dari flaws yang kita lakukan di pementasan sebelumnya. Kita akan tambal itu semua dan berusaha memberikan experience yang terbaik untuk para penonton dari segi koreo, dari segi apa sih namanya? Set design, visual, audio dan kenyamanan menonton. Ya benar. Apalagi ini kan naskah sebagai tuan rumah nih. Nah, ya betul. Betul, Kan betul, udah betul. pernah dipentasin di OTW Betul. 2024 ya. Kita sebisa mungkin sih mencoba. Yang menarik sih adalah kalian akan menonton pementasan katalog Nesir yang sudah pernah dilombakan di OTW sebelumnya, tapi kali ini versi Kini Berseri. Betul. Dan perlu kalian catat juga, maksudnya ini bukan versi yang anggapan gini. Oh, berarti ini adalah pementasan katalog yang baik gitu. Bukan, tapi ini adalah versi Versi. dari Kini Berseri. Betul. Ada lagi? Kita mau latihan koreo mulai minggu Sabar. depan. Ini dia gosip terakhir yang akan saya sampaikan. Dengar-dengar di Operet This Week 2027 akan ada teater yang
daftar setelah bertahun-tahun tak bergabung. Oke. Apa tuh? Menarik ya. Teater mana Menarik tuh? Sekali. Ini dengar-dengar dari mana Wahyu ya? Tahun tidak daftar kata. Dari otak Kira-kira dia teater sendiri mana aja. yang akan tiba-tiba daftar yang namanya nggak pernah ada di perjalanan Operate This Week sebelum-sebelumnya. Oke. Masih closingnya. Bagi yang tahu, tulis di kolom komentar. Tebakan kalian yang benar dapat 50.000 dari Wahyu Ariana. Kira-kira teater siapakah yang akan comeback di Operate This Week 2027? See you. Nantikan. Apa ini closing nih? Mau closing. Itu dia tadi gosip-gosip hangat dan cerita-cerita perihal Operate This Week 2026 dari kita. Wah nggak kerasa ya sampai malam. Wah iya, tadi udah dari jam berapa ya? ngobrol. Terima Oke, kasih buat teman-teman segitu aja. Segitu aja. Oke, teman-teman. Gosipnya untuk kali ini segitu aja. Gosip OTW 2026. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Kini Bergosip. Sip sip umadah. Yes, thank you.